Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Syahputra. Pada hari ini kita akan mencoba mengkaji salah satu pembahasan yang paling penting dalam ilmu mustalah hadis, yaitu pembahasan tentang falsafat ilmu hadis. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang paling krusial dalam ilmu hadis, karena dengan kita memahami filsafat ilmu hadis, kita dapat memahami ilmu hadis secara menyeluruh. Maka silahkan dinikmati video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita menerima berbagai macam informasi. Ada yang datang dari media sosial, grup WhatsApp, berita online, video YouTube, bahkan dari percakapan sehari-hari. Namun pertanyaannya, apakah semua informasi yang kita dengar tersebut itu benar? Tentu saja tidak. Karena itu kita harus memiliki sikap kritis untuk menilai apakah informasi tersebut valid atau tidak. Karena informasi yang benar akan melahirkan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar akan melahirkan tindakan yang benar. Karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah menerima informasi begitu saja. Tetapi harus melakukan tabayun ataupun verifikasi terlebih dahulu. Secara umum, satu informasi dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah informasi yang disampaikan kepada kita secara langsung. Informasi semacam ini dapat langsung diverifikasi dengan panca indera ataupun logika kita. Yang kedua, informasi yang diperoleh secara tidak langsung ataupun melalui perantara. Misalnya seseorang menceritakan suatu kejadian yang tidak kita saksikan sendiri. Dalam kondisi seperti ini, yang harus diperiksa bukan hanya isi informasinya, namun juga orang yang menyampaikan informasi tersebut. Disinilah letak keistimewaan ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang dikembangkan oleh para ulama untuk memverifikasi informasi yang berasal daripada Rasulullah SAW. Kita hidup lebih dari 1400 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jarak antara kita dan Rasulullah itu tentu sangat jauh. Kita tidak pernah mendengarkan langsung sabda beliau, dan kita tidak pernah melihat langsung perbuatan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hadis yang kita baca saat ini betul-betul berasal daripada Rasulullah SAW? Jawabannya adalah melalui proses validasi yang sangat-sangat ketat. Para ulama hadis dalam hal ini meneliti dua hal sekaligus. Pertama, mereka meneliti para perawi atau pembawa informasi. Yang kedua, mereka juga melakukan penelitian atas isi informasi yang disampaikan ataupun hadis yang disampaikan. Mereka memeriksa apakah perawi tersebut jujur atau tidak, apakah hafalan mereka kuat atau lemah, dan apakah mereka bertemu dengan guru yang disebutkan dalam sanadnya atau tidak. Apakah informasi yang mereka sampaikan sesuai dengan Al-Quran, hadis-hadis yang lain yang lebih kuat, dan fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ilmu hadis disebut sebagai salah satu sistem verifikasi informasi yang paling ketat dalam sejarah peradaban manusia. Para ulama kemudian mengklasifikasikan hadis berdasarkan tingkat kekuatan validitasnya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan secara massal pada setiap generasi sehingga mustahil perawi-perawi tersebut ataupun yang meriwayatkan hadis tersebut bersepakat untuk berdusta. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa hadis mutawatir ini memiliki tingkat validitas yang bersifat 100% ataupun yang disebut sebagai qat'iyyut tsubut. Yang kedua adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Seluruh perawinya itu adalah orang-orang yang baik secara agamanya, orang-orang yang terjaga wibawanya, dan mereka memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Dan hadis tersebut tidak mengandung kecacatan ataupun kejanggalan. Karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya validitas hadis sahih itu dari 80 hingga 95%. Yang ketiga adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat penerimaan hadis ataupun syarat validitas hadis. Tetapi tingkat ketelitian sebagian perawinya berada sedikit di bawah sahih. Yang keempat adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang memiliki kelemahan pada sanad ataupun pada perawinya sehingga tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Karena itu hadis dhaif
tidak dapat dijadikan dasar utama dalam penetapan hukum dan harus digunakan dengan sangat hati-hati. Dari sini kita memahami bahwa agama Islam mengajarkan budaya berpikir kritis jauh sebelum lahirnya konsep verifikasi informasi modern. Setiap berita harus diperiksa, setiap informasi harus diverifikasi, setiap klaim harus memiliki bukti. Sebab kebenaran informasi adalah fondasi bagi kebenaran pemikiran, sikap, dan tindakan kita. Wallahu a'lam bishawab.